Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4631. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Mandy Zimmer masih sedikit sedih. Jika bukan karena dia menginginkan beberapa kontrak dan memiliki kontak dengan Danilo Hoffman, bahkan akan ada banyak kesalahpahaman antara Danilo Hoffman dan Harvey York. Keduanya mungkin telah menikah lagi. Penyesalan yang tak terkatakan mengalir ke dalam hati Mandy Zimmer. Apa yang paling dia khawatirkan sekarang adalah karena hal-hal ini. Harvey York dan Alexa Joyner memiliki hubungan. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Mandy, kamu masih membenci kakakku. Nana Hoffman memiliki ekspresi ketidakberdayaan dan kebencian. Kamu tidak hanya memotong kontrak yang dia perkenalkan, tetapi juga tidak memberiku muka. Tidak peduli bagaimana aku mengundangmu. Kamu tidak ingin melihatku. Apakah di dalam hatimu kamu juga membenci sahabatku? Sambil berbicara, Nana Hoffman memberi isyarat kepada pelayan untuk mengambil koktail yang telah disiapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada Mandy Zimmer. Mandy Zimmer melihat ekspresi tulus Nana Hoffman. Dia hanya bisa ragu sejenak, lalu mengambil koktail dan berkata, "Nana, percayalah, saya tidak akan memiliki pendapat tentang Anda karena urusan saudara Anda. Dalam hatiku, kamu adalah kamu, dan saudaramu adalah saudaramu. Oke, ini adalah akhir dari masalah hari ini. Setelah kamu kembali, kamu bisa membantuku memberitahu Tuan Hoffman. Aku tidak membencinya. Dia tidak perlu menebusnya. Kuharap dia bisa menemukan kebahagiaannya sendiri. Tidak ada gunanya terus menggangguku. Seorang wanita yang sudah bercerai. Tentu saja. Saya juga berharap dia tidak akan datang ke rumah saya di masa depan jika dia tidak ada hubungannya. Orang tuaku. Aku khawatir mereka tidak tahan dengan kebaikannya. Keluarga kita tidak pantas mendapatkannya." Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, Nana Hoffman memiliki ekspresi yang berjuang dan menyesal di wajahnya. "Mandy, kamu mengatakan kata-kata ini. Bagaimana kamu bisa memberitahuku untuk berbicara dengan saudaraku? Dia menjadi gila untukmu. Tapi, secara keseluruhan, singkatnya, demi semua orang, aku pasti akan membawakan ini untukmu. Namun, aku juga punya satu hal yang aku ingin kamu janjikan." Wajah Nana Hoffman memang sengaja dibuat serius. Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, "Kamu berkata, dalam lingkup kemampuanku, aku akan berjanji padamu. Aku ingin kamu berjanji padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu tidak akan menolakku. Kita akan selalu menjadi teman baik. Oke?" Selama percakapan, Nana Hoffman mengangkat gelas anggur. Mandy Zimmer sedikit terkejut dengan kondisinya ini. Dan kemudian dia juga mengangkat gelas koktail tadi dan berkata, "Aku berjanji, semoga persahabatan kita bertahan selamanya." Setelah itu, Mandy Zimmer menyesap koktailnya sendiri. Nana Hoffman menunjukkan senyum menawan dan meminum anggur di tangannya. Keduanya bertukar salam lagi, yang dapat dianggap sebagai rasa hormat satu sama lain. Tetapi di antara kata-kata itu, kedua belah pihak dapat merasakan bahwa setiap orang telah berbagi banyak hal. Perasaan ini membuat Mandy Zimmer semakin sedih. Dia berdiri dan bersiap untuk meninggalkan tempat yang benar dan salah ini sesegera mungkin. Hanya saja saat dia meninggalkan bar dan berjalan ke mobilnya, tubuhnya sedikit bergetar. Seluruh tubuhnya mati rasa dan lesu. Dan dia mengantuk. Selesai. Pada saat ini, Mandy Zimmer tiba-tiba menyadari bahwa dia dibius oleh Nana Hoffman.
Seorang sahabat palsu. Hei, Mandy. Kenapa kamu tidak bisa menang setelah minum begitu banyak? Di belakangnya, Nana Hoffman muncul. Dan dia tersenyum pada Mandy Zimmer. Tetapi ekspresi di matanya sangat suram dan kejam. Aku khawatir Mandy Zimmer belum pernah melihatnya seperti ini. Bab 4632. Pada saat ini, Mercedes-Benz Maybach datang diam-diam. Jendela kursi pengemudi jatuh. Dan wajah tampan dan anggun Danilo Hoffman muncul. Saudaraku, sepertinya rencanamu untuk membunuh orang pasti akan gagal. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebagian besar wanita ini tidak akan pernah menyentuhmu mulai sekarang. Jika Anda ingin membuat nama keluarga York menyesali awalnya, hanya ada satu cara terakhir. Tapi aku mendengar bahwa York yang bermarga belum menyentuh istri barunya selama 3 tahun. Ketika saatnya tiba, Anda mengambil video dari adegan berharga dari melon yang rusak dan mengirimkannya kepadanya. Saya pikir itu akan cukup untuk menghukum Anda. Sambil berbicara, Nana Hoffman langsung membuka pintu belakang mobil dan mendorong Mandy Zimmer, yang telah kehilangan perlawanannya dan mulai kehilangan kesadaran, ke dalam mobil. Danilo Hoffman memandang Mandy Zimmer, yang mengantuk, dengan senyum tipis, dan berkata, "Jangan khawatir. Apa yang dilakukan York padaku? Sekarang aku memikirkannya. Gigiku gatal karena kebencian. Karena langkah membunuh jantung ini pasti gagal. Kalau begitu biarkan dia memakai topi sepenuhnya dan membuat hatinya sakit sepenuhnya. Kebencian terhadap kapal pesiar akhirnya akan membuahkan hasil hari ini." Omong-omong, ekspresi wajah Danilo Hoffman adalah kebencian dan kejahatan yang tak terlukiskan. Nana Hoffman mengeluarkan kartu kamar dan melemparkannya ke Danilo Hoffman. "Aku sudah membuka kamar untukmu demi kamu bersenang-senang, kakak laki-laki. Hotel Angsa Putih, suite presidensial. Pokoknya, kamu pengantin baru malam ini. Kakak tertua, kamu harus bersenang-senang." Danilo Hoffman tertawa dan berkata, "Masuk akal. Saya pasti akan meminta seseorang untuk menempatkan Mandy Zimmer dalam gaun pengantin putih malam ini. Hanya dengan mengolesi warna putih aku bisa sepenuhnya menghilangkan kebencian di hatiku. Hahaha, biarkan aku pergi." Alasan terakhir Mandy Zimmer membuatnya berjuang untuk duduk. Retakan. Nana Hoffman melangkah maju dan menamparkan wajahnya. "Apa yang akan kamu pergi? Adikku awalnya memberimu kesempatan untuk mengambil inisiatif untuk naik ke tempat tidurnya. Tetapi kamu tidak tahu malu. Dan kamu harus pergi sejauh ini. Tapi itu tidak masalah. Ketika tuan keras di haluan. Setelah nasi mentah dimasak dan dimasak. Kamulah yang memohon saudaraku untuk menikahimu." Hahaha. Nana Hoffman mengunci pintu mobil sambil tersenyum. Dia tahu betul apa yang paling dipedulikan oleh para wanita dan anak perempuan ini. Selama kepolosan Mandy Zimmer dihancurkan oleh Danilo Hoffman. Bahkan jika dia seorang selir, dia hanya bisa mengikuti Danilo Hoffman. Jika tidak, saya takut dia akan menjadi wanita yang bisa melakukan yang terbaik di masa depan. Memikirkan hal ini, Nana Hoffman membuka pintu mobilnya dengan senyum di wajahnya. Lalu menginjak pedal gas dan pergi dengan cepat. Namun, ketika mobilnya melaju kencang, seorang wanita muda dengan wajah polos keluar dari sudut bar sampai. Dia melihat pemandangan di depannya dengan perjuangan dalam ekspresinya. Tetapi setelah beberapa saat, dia masih mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dengan gemetar. "Hei, halo, siapa itu?" Di seberang telepon, suara lembut dan dingin datang, yang membuat wanita di angin malam terasa hangat. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan suara rendah, "Halo, Tuan Muda York. Saya Mariela Bustos. Saya dulu mandor di Jinlin G Golden Mansion. Apakah Anda masih ingat saya? Sebelumnya,
Family Master Huo mengundangmu ke perjamuan dan mengemasi Golden Mansion kami. Danilo Hoffman ingin memaksa masuk dan memukuliku. Setelah kamu muncul, kamu menamparkan wajah Danilo Hoffman untukku. Aku sedang bermain di bar sampai hari ini. Aku melihat sesuatu terjadi pada istrimu. Seseorang membiusnya. Orang itu adalah Bab 4633, White Swan Hotel, Presidential Suite. Mandy Zimmer merosot di tempat tidur Simmons kelas atas. Dia masih mempertahankan jejak kesadaran terakhir. Tetapi tubuhnya lemah, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Itu lebih menyakitkan daripada pingsan sepenuhnya. Karena dia tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya dalam situasi seperti itu. Dan dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa melihat semuanya terjadi. Pada saat ini, campuran penyesalan dan ketakutan yang tak terkatakan membanjiri hatiku. Mandy Zimmer merasa ingin menangis tanpa air mata. Dia menyesal mengapa dia harus mempercayai Nana Hoffman. Dia menggertakkan giginya untuk jantungnya yang lembut. Pada saat yang sama, dia masih berharap pria itu bisa menyelamatkan dirinya dari langit. Seperti di masa lalu. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi apapun yang terjadi. Seolah merasakan perubahan emosi Mandy Zimmer, Danilo Hoffman perlahan terjatuh. Namun tidak menyentuh tubuh Mandy Zimmer. Jangan terburu-buru. Sebentar lagi. Aku akan mengenakan gaun pengantin putih untukmu dan cincin berlian dengan telur merpati. Dan kemudian aku akan perlahan menghabiskan malam bersamamu di musim semi. Tunggu aku. Sambil berbicara, Danilo Hoffman tertawa. Lalu berdiri dan berjalan ke ruang ganti di sebelah. Ketika dia keluar, dia sudah berganti menjadi tuxedo. Pada saat yang sama, ia juga memiliki kamera definisi tinggi di tangannya, yang sangat berharga pada pandangan pertama. Setelah dia membukanya, dia mengubah beberapa sudut, siap untuk mengambil gambar dari seluruh proses dalam beberapa saat. Lagi pula, benda ini tidak hanya dapat digunakan untuk memeras Mandy Zimmer, tetapi juga dapat membuat Harvey York, pemborosan ini, menyerah sepenuhnya. Dan dia ingin mati. Memikirkan apa yang akan terjadi, Danilo Hoffman mencibir kegirangan. Kemudian, dia mengeluarkan sepiring pil biru kecil dari posisi dekat, dan menelan beberapa tanpa ragu-ragu. Kemudian, sambil memegang sampahnya, dia menunggu obatnya masuk. Melihat tindakan Danilo Hoffman, Mandy Zimmer membuat suara yang sulit. Danilo Hoffman, kamu bajingan. Danilo Hoffman mengayunkan sampahnya, mendekat dengan senyum jahat, dan berkata, Mandy, apakah masuk akal bagimu untuk memarahiku saat ini? Seberapa besar kamu membenciku sekarang? Setelah selesai, kamu akan sangat mencintaiku. Jangan khawatir. Untuk membuatmu tak terlupakan malam ini, aku menggunakan lebih dari 3 kali dosis obat biasa. Aku akan membiarkanmu mengalami kebahagiaan tertinggi menjadi seorang wanita. Tentu saja, jika menurutmu itu tidak cukup, aku akan makan beberapa lagi nanti. Aku berjanji, aku bisa membuatmu bahagia. Mendengarkan bahasa kotor di mulut Danilo Hoffman, Mandy Zimmer menggertakkan giginya karena marah. Binatang. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi dari melakukan ini padaku? Ngomong-ngomong, aku adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Jin di Mordu? Danilo Hoffman tersenyum dan berkata, jangan lupa, saya juga anggota keluarga Jinling Hoffman. Semua orang berasal dari 10 keluarga teratas. Setelah kejadian itu, kedua belah pihak hanya bisa mengenalinya. Mungkin dengan kontrak pernikahan kertas, kamu akan beruntung menjadi istriku. Jangan khawatir. Aku pasti akan mengadakan pernikahan abad ini untukmu. Ngomong-ngomong, aku juga akan mengajak Harvey York menjadi pria terbaik.
Aku juga akan membuatkan setelan hijau untuknya. Kurasa dia akan menjadi pria terbaik paling tampan di dunia. Hahaha. Bab 4634. Mandy Zimmer menggertakkan giginya. Hatinya sakit. Danilo Hoffman. Berhentilah bermimpi. Aku tidak akan menikahimu bahkan jika aku mati. Aku akan membiarkanmu pergi dan memakai penjara. Apa? Ingin menuntutku? Danilo Hoffman tersenyum ringan. Saya percaya bahwa jika paman dan bibi saya sangat menyukai saya, mereka pasti akan membantu saya untuk membujuk Anda. Dan ada banyak orang dari keluarga Hoffman kita di kantor polisi Jinling. Saat menyelidiki dan mengumpulkan bukti, tidak akan pernah ada bukti kuat yang menentangmu. Lagi pula, kamu adalah kepala cabang ke-9. Ketika segalanya menjadi lebih besar, kamu mampu kehilangan muka. Bisakah keluarga Jin dari Mordu mampu kehilangan muka? Saat itu, jika kamu ingin menyangkalnya, aku khawatir itu tidak akan berhasil, kan? Dan, bahkan jika kamu tidak mengenalinya, apakah kamu pikir aku akan peduli jika semuanya menjadi lebih besar? Bagiku, paling-paling, ada nama bagus untuk tergila-gila cinta. Dan kamu, mulai sekarang bukan wanita bersih. Danilo Hoffman mendekat selangkah demi selangkah, menghancurkan garis pertahanan terakhir di hati Mandy Zimmer dengan kata-kata, "Kamu bilang, apakah kamu benar-benar menuntutku atas pilihan ini? Tidak. Untukmu, hasil terbaik adalah menelan suaramu dan menganggap ini sebagai mimpi musim semi. Ngomong-ngomong, apakah kamu menikah atau tidak di masa depan? Kamu harus datang untuk menemaniku ketika aku membutuhkannya. Kalau tidak, film penampilan kita hari ini, saya khawatir kita harus pergi ke negara pulau untuk memenangkan penghargaan." Ahaha, mendengar kata-kata ini, Mandy Zimmer sangat marah sehingga dia ingin menggigit Danilo Hoffman sampai mati. Tetapi dia begitu lembut sehingga dia tidak bisa berdiri sama sekali. Jadi, Mandy, aku akan memberimu pilihan terbaik. Lepaskan orang lain dan hal lain. Terima aku dengan baik. Dan jadilah wanitaku. Percayalah, kamu akan bersemangat. Ketika dia mengatakan ini, Danilo Hoffman merasa bahwa sifat obat akan menyerang. Dan dia akan merasakannya. Jadi, dia membuang jaketnya dan mulai membuka kancing kemejanya untuk memperlihatkan perut six-pack-nya. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk membantu Mandy Zimmer mengenakan gaun pengantin sebentar lagi. Mandy Zimmer bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggertakkan giginya saat ini. Dia menggertakkan giginya untuk memberi dirinya sedikit ketenangan terakhir. Danilo Hoffman, jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika saya hantu. Ahahaha, kematian di bawah bunga peoni. Juga romantis menjadi hantu. Apakah kamu tidak pernah mendengar tentang ini? Danilo Hoffman tersenyum kecil. Mandy Zimmer menggertakkan giginya. Kenapa? Apakah kamu tidak menyukaiku? Mengapa kau melakukan ini? Aku menyukaimu. Hahaha. Danilo Hoffman tertawa pada awalnya. Lalu matanya tajam. Dan dia perlahan berkata, "Idiot. Apakah kamu benar-benar berpikir Lao Su mencintaimu? Aku ingin bermain denganmu. Hanya karena kamu adalah anjing Harvey York. Istri bajingan. Kau ingat cerita yang kuceritakan padamu? Wanita yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Upacara pertunangan dirusak oleh bajingan. Meskipun wanita itu hanya mengingini uang dan identitasku, aku juga akan mengusirnya setelah bermain dengannya secara adil. Namun, aku akan memainkan drama cinta pada pandangan pertama. Tetapi pada akhirnya, ada bajingan yang merusak hal yang baik. Bukan hanya aku kehilangan muka, tapi wanita yang membuatku jatuh cinta lari karena takut. Bajingan Harvey York lah yang membuat semua ini terjadi. Jadi sejak awal aku mendekatimu, tujuanku sudah jelas.
Aku ingin kamu jatuh cinta padaku tanpa sadar, dan kemudian ditidurkan olehku. Hanya dengan cara ini, bajingan bermarga York akan kesakitan dan menyesali awalnya. Aku benar-benar bisa membunuh hatinya. Bab 4635. Jadi, aku melakukan penyelidikan mendalam terhadap orang tuamu. Aku tahu mereka serakah akan status dan rakus akan kekayaan. Aku juga melakukan penyelidikan mendalam padamu. Saya juga menggunakan keluarga Jinling Hoffman untuk menghancurkan bisnis cabang ke-9 beberapa kali. Tujuannya adalah untuk menempatkan Anda dalam situasi putus asa. Maka penampilan saya akan membuatnya lebih mudah untuk menangkap hati Anda. Kalau begitu saya ambil pujian dan kemuliaan. Semuanya bagi Anda untuk mengikuti saya dengan sepenuh hati. Tapi sayang sekali, kamu wanita tidak tahu bagaimana bekerja sama. Setelah begitu banyak adegan, kamu masih memikirkan bajingan bermarga York. Pada titik ini, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu tidak punya mata. Karena itu, tombol terakhir Danilo Hoffman telah dilepas, memperlihatkan perutnya yang berisi 8 paket. Jadi, malam ini aku harus melakukannya juga. Tapi, aku sangat tampan dan menginginkan begitu banyak wanita dariku. Masalah ini, aku tidak tahu siapa yang rugi. Setelah mengatakan ini, Danilo Hoffman tertawa arogan dan ceroboh. Perlahan berbicara tentang masa lalu. Kemarahan Danilo Hoffman tumbuh sedikit. Dia mencoba menginjak Harvey York beberapa kali. Tetapi setiap kali dia gagal. Dia memutuskan untuk melampiaskan semua kebencian yang menumpuk ini pada Mandy Zimmer hari ini. Kamu memperlakukanku seperti ini. Jika Harvey York tahu, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Mandy Zimmer mengertakkan gigi dan berbicara dengan dingin. Sebagai hasil dari bajingan Harvey York itu, apalagi yang bisa kau lakukan padaku? Danilo Hoffman mencibir. Jangan kira aku tidak menyelidiki. Ketika dia berjudi di 2 kota di Hong Kong, dia mengandalkan seorang wanita bernama Queenie York untuk memamerkan kekuatannya. Ketika dia berada di Jinling, dia mengandalkan Alexa Joyner dari Jinling Joyner Family untuk memamerkan kekuatannya. Jika bukan karena makan makanan ringan seorang wanita, atau karena dia beruntung, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertemu denganku? Danilo Hoffman tersenyum dingin, tanpa komitmen. Bagaimanapun, harimau kertas adalah harimau kertas. Dan rubah dengan harimau palsu tidak akan pernah menjadi harimau sungguhan. Seorang pria yang tidak memiliki latar belakang dan kemampuan. Begitu dia ditendang oleh wanita-wanita itu, apa yang tersisa darinya? Kamu dapat yakin, pada saat itu, aku akan membawanya masuk. Biarkan dia menjadi pengemudi dan pembersih. Dan biarkan dia mengikutimu setiap hari. Aku akan membuatmu saling mencintai, tapi tidak saling menyentuh. Apa ini yang disebut? Aku memikirkannya. Cinta hidup dan mati biru. Ahahaha. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi serial TV setelah bertahun-tahun. Apakah itu dapat meledakkan peringkat? Setelah mengatakan ini, wajah Danilo Hoffman penuh dengan senyum nakal. Dia bertepuk tangan untuk semuanya malam ini dan untuk rencana masa depannya. Dengan pop, kemeja di tangannya terlempar ke tanah dengan sendirinya, memperlihatkan bagian atas tubuhnya yang kokoh. Mandy Zimmer melihat pemandangan ini dan berkata dengan wajah keras, Danilo Hoffman, bahkan jika Anda mendapatkan orang-orang saya, Anda tidak akan pernah mendapatkan hati saya. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pecundang hatimu. Danilo Hoffman menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan pukulan backhand. Aku cukup menginginkan orang-orangmu. Untuk apa aku menginginkan hatimu? Di mataku, wanita hanyalah mainan. Kau masih ingin aku mendapatkan hatimu? Wanita. Wanita. Anda begitu naif sehingga saya merasa konyol.
Sambil berbicara, Danilo Hoffman mengulurkan tangannya, siap merobek pakaian Mandy Zimmer. Bab 4636. Ledakan. Pada saat ini, pintu kamar presiden tiba-tiba ditendang terbuka. Suara besar itu seperti guntur, mengguncang bagian dalam dan luar. Danilo Hoffman, apakah Anda tahu cara menulis karakter mati? Suara acuh tak acuh keluar. Tetapi itu berisi ketidakpedulian dan ketenangan yang tak terkatakan. Danilo Hoffman, yang sudah berada di puncak kekuatan obat, tertegun sejenak. Dan kemudian dia tanpa sadar berbalik untuk melihat ke arah pintu. Mandy Zimmer juga melihat ke bawah tanpa sadar. Bahkan jika dia dalam keadaan kesurupan dan pikirannya tidak sadar, dia masih bisa melihat sosok yang samar-samar terlihat. Sosok ini begitu tinggi dan lurus, begitu akrab. Harvey York. Saat dia melihat Harvey York, Mandy Zimmer menangis. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pada saat yang kritis, itu adalah prajurit surgawi Harvey York lagi. Dia tidak tahu bagaimana Harvey York tahu tentang ini. Dan dia tidak tahu bagaimana Harvey York menemukan tempat ini. Namun penampilan Harvey York membuat Mandy Zimmer santai. Karena dia tahu betul bahwa dia aman. Harvey York. Mandy Zimmer membuka mulutnya sambil menangis. Ledakan. Danilo Hoffman melemparkan Mandy Zimmer ke tempat tidur dengan backhandnya. Dia diliputi oleh kekuatan obat. Dan kepalanya sedikit pusing untuk sementara waktu. Dan dia tidak mengenali Harvey York. Dia mencibir. Bajingan mana yang ada di sini untuk merusak perbuatan baik Lao Su? Apakah kamu tidak tahu bahwa Lao Su adalah Danilo Hoffman? Keluar. Harvey York tampak acuh tak acuh. Tidak memandang Danilo Hoffman. Hanya melirik Mandy Zimmer. Dan setelah memastikan dia aman, dia menarik napas lega. Ledakan. Kamar presiden ditendang lagi. Dan beberapa ahli seni bela diri masuk. Orang-orang ini disewa khusus oleh Danilo Hoffman malam ini. Lagi pula, dia juga mencegah seseorang merusak perbuatan baiknya sendiri. Melihat orang-orang ini datang, Danilo Hoffman meminum sampahnya dalam satu tegukan dan berkata sambil mencibir, "Lepaskan orang-orang yang mematahkan tangan dan kaki mereka." Beberapa orang bergegas keluar pada saat yang sama. Tetapi Harvey York bahkan tidak melihat mereka. Tetapi menamparkan mereka dengan beberapa pukulan backhand. Tepuk tangan. Orang-orang ini terbang keluar dalam sekejap. Dan saat mereka menabrak dinding ruangan, mereka memuntahkan darah dan pingsan sepenuhnya. Dan Harvey York mengabaikan hidup dan mati mereka. Tetapi memandang Danilo Hoffman dengan enteng. Pada saat ini, Danilo Hoffman menyipitkan matanya untuk melihat siapa penyusup itu. Terutama ketika dia melihat pengawal yang dia terbangkan dan memikirkan adegan di kapal pesiar. Wajah Danilo Hoffman menjadi pucat. Ini kamu. Harvey York. Harvey York. Apakah menurutmu ini masih waktu untuk berjudi di dua kota di Hong Kong? Sudah kubilang. Sekarang ada di Jinling. Saya salah satu dari 10 keluarga teratas. Sampingan dari keluarga Jinling Hoffman. Keluarga Jinling Hoffman kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu provokasi. Kamu tidak bisa menyinggung kami. Jika kamu menyakitiku, kamu tidak hanya akan dihukum, tetapi Mandy Zimmer juga akan terbunuh. Dan cabang ke-9 akan terbunuh. Anda pernah mendengar nama kakak tertua saya Araceli Hoffman. Selama dia mau, angkat jarinya. Dan kamu kacau. Jadi, demi kamu. Itu saja untuk hari ini. Mandy Zimmer juga tidak menderita kerugian yang berarti. Anda melepaskan saya. Malam ini Anda dan saya akan menyelesaikan keluhan kita. Apakah itu baik-baik saja? Aku juga bersumpah setelah malam ini. Aku tidak akan memikirkan kapal pesiar bersamamu. Bagaimana dengan itu? Jelas. Danilo Hoffman tahu betul bahwa dia pasti tidak akan bisa melawan Harvey York dengan keterampilan murninya.
Jadi dia siap menjadi orang baik tanpa mengambil kerugian langsung. Dan setelah rintangan malam ini, dia akan mencoba membunuh Harvey York lagi. Bab 4637. Jelas. Danilo Hoffman sangat jelas tentang apa artinya mengetahui urusan saat ini menjadi Junji. Sekarang dia bukan lawan Harvey York. Tentu saja dia tidak akan terus berjuang dengan Harvey York saat ini. Selama Anda bisa berlari, itu saja. Namun, Harvey York sedikit menyipitkan matanya saat ini dan tidak berbicara. Harvey York, lepaskan aku. Paling-paling, saya akan mengembalikan miliaran sebelumnya kepada Anda. Miliaran yang telah Anda sentuh untuk saya. Ketika Danilo Hoffman melihat Harvey York tidak berbicara, dia langsung menjadi marah. Paling-paling, saya berjanji, mulai sekarang, saya tidak akan pernah memainkan ide Mandy Zimmer lagi. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak menanggapi, tetapi melangkah maju selangkah demi selangkah. Ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Rasa dingin itu berangsur-angsur membeku, dan perlahan berubah menjadi niat membunuh. Harvey York tidak memiliki simpati sedikit pun untuk orang seperti ini yang kehilangan hati nuraninya, menindas pria dan wanita yang diintimidasi, dan melakukan segala macam hal buruk. Dia juga tidak akan memiliki belas kasihan dan simpati. Dia tahu betul bahwa dia tidak membunuh Danilo Hoffman terakhir kali, yang telah menyebabkan konsekuensi hari ini. Jika kita tidak menyingkirkan akar hari ini, saya khawatir akan ada masalah di masa depan. Harvey York sendiri tidak takut dengan badut-badut tersebut. Namun ia juga harus mempertimbangkan keselamatan Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer. Pada saat ini, Mandy Zimmer juga dalam suasana hati yang sangat rumit. Dia berharap Harvey York bisa menembak Danilo Hoffman langsung sampai mati. Tapi dia takut dorongan Harvey York akan menyebabkan kematian. Bagaimanapun, Jinling adalah situs keluarga Jinling Hoffman. Dan di wilayah mereka, orang-orang yang membunuh mereka tidak dapat diprediksi. Karena itu, pada saat ini, Mandy Zimmer hanya bisa mengeluarkan satu kalimat. Harvey York, jangan bunuh. Harvey York juga tidak menanggapi. Sebaliknya, melangkah maju, melihat tindakan Harvey York. Danilo Hoffman hampir tanpa sadar mundur. Ketika dia mundur ke tepi jendela, dia tidak mundur lagi. Dia sedikit menggigil. Dan kemudian menemukan bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jadi dia mengambil vas dan bergegas ke tempat Harvey York berada. Pada saat ini, Danilo Hoffman mengeluarkan kekuatan tempur terkuat dalam hidupnya. Dia berharap bisa membunuh Harvey York dan lolos dari bencana ini. Jadi pada saat ini, dia berusaha sekuat tenaga dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyusui. Namun, kungfu kucing berkaki tiga ini, dalam pandangan Harvey York, tidak berbeda dengan lumpuh. Saat Danilo Hoffman bergegas di depan Harvey York, Harvey York menamparkan Danilo Hoffman dengan backhand-nya dan menjatuhkan kipas Danilo Hoffman ke tanah. Retakan, suara keras keluar, dan wajah Danilo Hoffman berkedut kesakitan. Dan dia memandang Harvey York yang terus berjalan sekarang, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Harvey York tidak terbiasa dengannya, tetapi menjambak rambutnya dan membenturkan dahinya langsung ke meja marmer. Ledakan, terdengar suara keras, dan meja marmer pecah. Kepala Danilo Hoffman langsung berdarah, dan ada darah di matanya. Maafkan aku, Tuan Muda York. Lepaskan aku. Aku akan memberimu semua uangku. Aku akan memberimu semua uangku. Tolong lepaskan aku. Danilo Hoffman menjerit nyaring. Jelas, selama dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri saat ini. Untuknya, dia rela memberikan segalanya. Tapi Harvey York tidak memperhatikannya, tetapi melakukan backhand lagi. Ledakan, kali ini dahi Danilo Hoffman membentur dinding secara langsung.
dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding marmer dalam sekejap. Retakan. Harvey York mengambil vas porselen biru putih dengan punggung tangannya, dan menghantamkannya ke dahi Danilo Hoffman dengan ekspresi dingin. Untuk Harvey York, tidak sulit untuk membunuh Danilo Hoffman. Tetapi untuk sampah seperti itu, Harvey York tidak akan membiarkannya mati terlalu mudah. Bab 4638. Harvey York. Jangan bunuh dia. Melihat adegan berdarah ini, Mandy Zimmer sangat khawatir dan berbicara dengan susah payah. Danilo Hoffman adalah binatang buas. Dia harus dihukum karena kejahatannya. Tapi kamu tidak bisa menempatkan dirimu di dalamnya. Biarkan dia pergi ke penjara surgawi dan duduk di dasar penjara. Pada saat ini, Mandy Zimmer berjuang keras untuk bangun untuk menghentikan Harvey York. Tetapi dia terlalu lemah. Dan segera setelah matanya menjadi gelap, dia pingsan. Harvey York memukul Danilo Hoffman dengan backhand lain. Lalu dia melakukan panggilan telepon dan melihat Daniel Oval dan partinya muncul dengan cepat. Dan langsung membawa Danilo Hoffman dan yang lainnya pergi. Harvey York menunjuk Daniel Oval dengan gerakan mengusap lehernya. Daniel Oval menyeringai. Dan langsung mengerti. Danilo Hoffman hari ini telah menyentuh garis bawah Harvey York. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Danilo Hoffman bereinkarnasi lebih cepat dari jadwal. Namun, tidak perlu melakukan semua ini di depan Mandy Zimmer. Dan serahkan pada Daniel Oval. Jadi Harvey York juga lega. Setelah melakukan semua ini, Harvey York mendekati Mandy Zimmer dan mulai menjaga denyut nadinya. Tidak ada yang serius tentang Mandy Zimmer. Tetapi ada beberapa obat yang mempengaruhi kemampuan kognitif dalam minuman yang dia minum. Jika tidak segera disingkirkan, bisa-bisa membuat Mandy Zimmer lemas. Memikirkan hal ini, Harvey York menamparkan perut bagian bawah Mandy Zimmer dengan telapak tangan. Dan napas dalamnya perlahan keluar. Dan kemudian sedikit obat memaksa keluar dari tubuh Mandy Zimmer. Ledakan. Tepat ketika Harvey York Yungong mencapai saat yang paling kritis, pintu ditendang terbuka lagi. Kemudian, 5 atau 6 orang muncul di depan Harvey York. Secara mengesankan, Lilian Yates dan Simon Zimmer muncul. Retakan. Melihat kekacauan di ruangan itu, dan melihat tangan Harvey York di hati Mandy Zimmer. Kemarahan Lilian Yates berubah dari hatinya menjadi keberaniannya. Dan kemudian dia bercanda ke Harvey York dengan pukulan backhand. Sebuah tampilan ditampar. Dasar bajingan. Kasar. Serigala bermata putih. Bukankah aku baru saja berjanji padamu untuk menikah lagi? Adapun kamu menggunakan metode kasar seperti itu. Kamu benar-benar binatang yang cukup buruk. Dia menamparkan lagi. Menggesek tubuh Harvey York pada saat yang kritis. Muntah. Pada saat ini, Mandy Zimmer berjuang untuk bangun dan memuntahkan minuman dengan lemah. Dasar bajingan. Lilian Yates membatalkan lagi dan hendak menendang Harvey York pergi. Tapi Harvey York membalikkan kali ini. Merebut kaki Lilian Yates secara langsung. Dan melemparnya. Bajingan. Beraninya kamu melawan. Lilian Yates sangat marah. Jika kamu tidak bisa mendapatkan Mandy, kamu akan minum obat. Apakah kamu pikir kamu seorang pria? Jika Cynthia tidak mengetahuinya, ayo cepat dan selamatkan orang. Kepolosan Mandy akan dihancurkan olehmu. Tanpa kepolosannya, bagaimana dia bisa menikah dengan keluarga kaya raya? Bagaimana saya bisa tetap berada di lingkaran atas? Saya katakan, masalah ini belum selesai. Saya harus melapor ke petugas. Pada saat ini, Lilian Yates agresif dan tidak masuk akal. Wajah Simon Zimmer juga tenggelam. Dan dia berkata dengan dingin, Harvey York, kamu harus memberiku penjelasan. Kalau tidak, masalah ini belum berakhir. Vitor Zuazo dan Lina Stobe juga marah. Dan menganggap Harvey York sebagai orang yang keji.
Lilian Yates berpikir sebentar. Lalu berteriak lagi. Cepat hubungi Danilo Hoffman. Biarkan dia menyelamatkan Mandy. Danilo Hoffman. Harvey York mendengar kata-kata itu. Berdiri. Dan menatap Lilian Yates dengan dingin. Bajingan. Apa yang kamu lihat? Kamu ingin memberontak, kan? Ada apa dengan Danilo Hoffman? Anda sampah bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari Danilo Hoffman. Ketika Danilo Hoffman datang, Anda akan selesai. Aku sangat mencintai Mandy. Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Retakan. Harvey York tidak berbicara, tetapi menamparkan wajah Lilian Yates dengan keras. Semua orang tercengang. Bab 4639. Tidak ada yang mengira Harvey York akan berani mengalahkan Lilian Yates. Bahkan Lilian Yates tercengang. Dia selalu memamerkan kekuatannya dan melompat-lompat di ibu kota. Bukankah itu karena Harvey York tidak berani melakukan apapun padanya? Jika dia benar-benar bertemu seseorang seperti Harvey York yang bisa mengalahkannya di luar, bagaimana mungkin Lilian Yates berani naik dan membuat keributan? Namun, dia tertegun sejenak, dan Lilian Yates menunjukkan gigi dan cakarnya lagi, dan hendak naik dan membunuh Harvey York. Simon Zimmer buru-buru memeluknya dan menghentikannya erat-erat, tidak berani membiarkannya mendekati Harvey York. Karena Simon Zimmer jelas merasa bahwa setelah Lilian Yates menyebut nama Danilo Hoffman, Harvey York memancarkan aura pembunuh yang samar. Harvey York dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Dia berkata dengan dingin, Lilian Yates, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Tetapi kamu masih memiliki wajah untuk menyebut Danilo Hoffman. Kalau bukan karena keserakahanmu akan kesombongan dan menjilat Danilo Hoffman, bagaimana mungkin Mandy hampir terbunuh? Kamu bajingan. Apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Danilo Hoffman menyakiti Mandy. Anda bajingan berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Di manakah lokasi Danilo Hoffman? Anda adalah satu-satunya di sini. Kamu bajingan. Kamu berani memfitnah Danilo Hoffman. Jika Danilo Hoffman tahu, hati-hati kaki anjingmu diganggu olehnya. Kamu tidak hanya ingin mempermalukan Mandy. Kamu berani memukuliku. Dan kamu juga memfitnah Danilo Hoffman. Harvey York, kamu sudah selesai. Aku harus membiarkanmu pergi ke penjara dan duduk di dalamnya. Lilian Yates sangat marah pada tindakan Harvey York yang mengabaikan otoritasnya dan berani melawan. Dia tidak sabar untuk menginjak Harvey York sampai mati. Salah paham. Benar-benar salah paham. Pada saat ini, Cynthia Zimmer, yang baru saja memarkir mobil, bergegas dan dengan cepat meraih Lilian Yates, yang akan marah. Kakak ipar bukan orang jahat. Adik ipar saya yang mengirimi saya pesan barusan. Memberitahu saudara perempuan saya bahwa sesuatu telah terjadi. Dia ada di sini karena dia mengkhawatirkan keselamatan saudara perempuannya. Jika dia memiliki niat buruk terhadap saudara perempuannya, mengapa dia harus melakukan ini? Saat berbicara, Cynthia Zimmer menyalakan teleponnya, yang berisi informasi Harvey York. Apa? Serigala bermata putih ini memberimu informasi. Kelopak mata Lilian Yates melompat, dan dia merasa seperti akan ditampar wajahnya lagi. Tapi bagaimana dia bisa dengan mudah menerima nasihat di depan Harvey York? Jadi pada saat ini, dia masih menggertakkan giginya. Pesan-pesan ini harus dikirimkan kepadamu untuk perlindungan diri. Dia berbahaya dan licik. Dan dia melakukannya untuk melakukan hal-hal yang tidak sedap dipandang. Singkatnya, aku tidak percaya padanya. Karena ketika saya datang, tidak ada orang lain di ruangan itu. Hanya dia dan Mandy. Apalagi, tangannya ada di dada Mandy. Kita harus melapor ke petugas. Dan kita harus membiarkannya pergi tanpa makanan.
Lilian Yates jelas percaya bahwa Harvey York bukanlah orang baik. Simon Zimmer tampak sedikit ragu-ragu. Lalu berkata, istri. Jika tidak, mari kita cari tahu. Meskipun dia merasa bahwa Harvey York kadang-kadang sia-sia. Tetapi perasaan Harvey York untuk putrinya jelas tidak palsu. Dan dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bu. Ada kamera di sini. Lina Stobe tiba-tiba tampak bersemangat seperti dia menemukan benua baru. Bajingan Harvey York ini pasti ingin menembak sesuatu dan mengancam. Mandi. Pasti ada cukup bukti di sana. Hahaha. Aku tidak berharap akhirnya memiliki bukti. Kali ini aku akan melihat apa yang kamu lakukan. Lilian Yates tertawa. Dia merasa bahwa dengan bukti, dia pasti bisa membunuh Harvey York. Jadi pada saat ini, Lilian Yates dengan cepat memproyeksikan isi kamera ke TV. Bab 4640. Jelas. Lilian Yates ingin menamparkan wajah Harvey York di depan umum. Bu. Jangan khawatir. Sekarang ada begitu banyak saksi dan bukti. Harvey York tidak bisa melarikan diri. Bitor Zuazo tampak penuh harap saat ini. Ketika benda ini dikirim ke kantor polisi, aku akan melihat bagaimana nama keluarga York mati. Cynthia Zimmer tampak kesakitan. Bu. Kamu harus percaya pada kakak iparku. Dia bukan orang seperti itu. Hehehe. Percaya padanya. Kau tahu sial. Harvey York adalah penjahat tak tahu malu yang mendambakan kecantikan dan uang. Dia sama sekali bukan tandingan Danilo Hoffman. Aku sudah melihat melalui ketidakberdayaannya. Orang seperti dia harus dikirim ke kantor polisi. Biarkan dia tahu apa langit tinggi dan bumi tebal. Aku akan menamparkan wajahnya di depan semua orang hari ini. Saat berbicara, Lilian Yates menekan tombol putar dengan ekspresi antisipasi. Tapi saat berikutnya, gambar itu muncul. Dan semua anggota keluarga Zimmer terkejut. Seperti disambar petir. Karena semua orang telah melihatnya. Orang yang menunjukkan gigi dan cakarnya di dalamnya adalah Danilo Hoffman yang sangat optimis dengan Lilian Yates. Dan orang yang menyelamatkan Mandy Zimmer adalah Harvey York. Wajahku sakit. Pada saat ini, Lilian Yates hanya merasa bahwa wajahnya sangat menyakitkan. Bahkan lebih menyakitkan daripada tamparan yang baru saja dia hapus oleh Harvey York. Beberapa orang melihat ke arah Harvey York. Tetapi menemukan bahwa Harvey York telah pergi suatu saat. Harvey York, yang mengambil inisiatif untuk pergi, tidak takut pada Lilian Yates. Sebaliknya, dia merasa bahwa masalah ini harus diselesaikan sepenuhnya. Meski Danilo Hoffman sudah beres-beres, tapi Nana Hoffman sang penggagas tidak bisa membiarkan begitu saja. Bukan. Beberapa hal, karena telah ditembak, harus dilakukan sekali dan untuk semua, tanpa meninggalkan masalah atau masalah. Setelah itu, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan. Lalu dia masuk ke mobil Audi dan meminta Kel Carson untuk mengemudikan mobil kembali ke Jifutang. Perselingkuhan malam ini dengan Mandy Zimmer masih jauh dari selesai. Tetapi baru dimulai saat ini. Berdengung. 10 menit kemudian, panggilan telepon masuk. Dan sebaliknya adalah Alexa Joyner. Tuan Muda York, sepertinya Anda akan memainkan pertandingan besar malam ini. Sekarang keluarga Jinling Hoffman telah menerima berita itu. Meskipun Araceli Hoffman tidak muncul, sudah ada tokoh besar di keluarga Hoffman. Mereka akan menemukanmu. Dan mereka ingin kau menyerahkan Danilo Hoffman. Jika tidak, mereka akan menginjak-injak Aula Jifu. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, sepertinya Danilo Hoffman benar-benar bajingan kecil. Dia tidak memiliki bobot di tempat Araceli Hoffman. Adik laki-lakinya sedang dalam perjalanan. Bukankah dia keluar untuk melihatnya? Memang benar Araceli Hoffman tidak keluar. Tetapi Ernesto Hoffman, tuan muda kedua dari keluarga Hoffman,
Maju. Yang ini adalah saudara tiri Danilo Hoffman. Dia harus datang untuk membantu Danilo Hoffman menemukan keadilan. Jelas. Alexa Joyner tahu betul bahwa Danilo Hoffman telah dibunuh oleh Harvey York, tuan muda kedua dari keluarga Hoffman. Harvey York tersenyum kecil. Harvey York, jika yang besar tidak keluar, mari kita tangani yang kecil dulu. Karena dia adalah saudara tiri, dia akan selalu bertanggung jawab untuk masalah ini. Awalnya, Harvey York langsung bersiap pergi ke keluarga Jinling Hoffman untuk menjadi kaya. Tapi tak disangka, keluarga Hoffman datang lebih dulu. Jadi secara alami biarkan Harvey York menghemat sedikit waktu. Alexa Joyner tersenyum sedikit dan berkata, jika Ernesto Hoffman juga menutup telepon, Araceli Hoffman harus keluar, kan? Jangan terburu-buru. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan dulu. Harvey York tersenyum. Tolong, Nona Joyner, karena membantu saya berbicara. Katakan saja, saya di Jifu Hall. Dan karena dia membunuh Danilo Hoffman, dia bersiap untuk pergi ke ujung dunia. Saya berharap mereka datang lebih cepat. Sebentar lagi, aku akan makan malam. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.